Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Memiliki motivasi yang tinggi saat belajar merupakan sebuah keharusan, karena dengan motivasi memungkinkan kita akan dapat belajar dengan totalitas dan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, saat kita kehilangan sebuah motivasi untuk belajar, maka kita biasanya akan cenderung malas dan bosan pada saat belajar. Tentu saja hal ini dikarenakan perasaan tidak nyaman yang ada pada diri kita, karena enggan melakukan kegiatan belajar tersebut. Nah, jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka tentu saja akan dapat berdampak lebih buruk, hingga dapat memengaruhi nilai sekolah. Lalu, bagaimana cara memperbaiki hal ini? Bagaimana cara mengembalikan motivasi belajar yang hilang? Nah, mari kita simak solusi yang harus kita lakukan seperti yang akan kita bahas pada video kali ini. Berikut ini adalah 6 cara yang harus kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, buatlah rencana. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar ini akan dapat membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, maka kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Dengan membuat agenda belajar ini, tentu belajar yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Buatlah agenda belajar kalian secara detail dan terperinci. Kedua, tentukan gaya belajar yang tepat. Kita pasti tahu bahwa setiap orang akan memiliki gaya belajar yang berbeda satu sama lainnya, masing-masing memiliki gaya belajar sendiri, dan tentu saja setiap metode pembelajaran yang berbeda tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka oleh karena itu, tentukan apakah kita termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kita bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajarmu ya. Ketiga, istirahat. Istirahat merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar. Apabila kita belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat, tentunya hal ini akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Nah, apabila tubuh kita sudah merasa lelah, maka proses belajar tidak akan berhasil secara maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap dengan baik dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan dalam kegiatan apapun agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Keempat, hindari gangguan belajar. Gangguan pada saat belajar seringkali dapat menghambat proses penyerapan materi yang kita pelajari. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suasana belajar yang baik dan mendukung, maka hindarilah setiap gangguan belajar yang mungkin saja terjadi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari gangguan tersebut yaitu: aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online, agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Selain itu, carilah tempat yang nyaman dan tenang, jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling kita yang dapat mengganggu konsentrasi fokus belajar. Kelima, belajar berkelompok. Ketika kita mengalami rasa bosan dan malas belajar sendiri, maka solusi terbaik mengatasi kebosanan ini adalah melakukan kegiatan belajar bersama teman. Selain akan menjadi motivasi dan penyemangat dalam belajar, maka keberadaan teman akan membantu kita saat menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi, saling berbagi informasi dan pemahaman, biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai belajar bersama teman ini justru akan menjadi tidak efektif apabila kita terlalu banyak mengobrol hal-hal di luar materi atau malah lebih banyak digunakan untuk bermain. Nah, hal ini tentu akan menjadi kelemahan dalam belajar bersama. Keenam, memiliki niat dan kemauan yang kuat. Nah, tips yang keenam ini, yaitu memiliki niat dan kemauan yang kuat.
perlu kita tanamkan dalam diri kita agar dapat belajar dengan hasil yang optimal. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, bahwa komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Demikianlah 6 tips atau cara meningkatkan motivasi belajar. Semoga bermanfaat dan dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi kita terutama para murid sehingga hasil belajarnya dapat meningkat secara optimal. Dengan demikian maka kita akan menjadi kebanggaan bagi diri sendiri, orang tua dan sekolah tercinta. Selamat mencoba. Kiranya sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.